Jagad maya kembali terguncang. Sebuah rekaman amatir, samar, namun cukup tajam untuk membakar rasa penasaran jutaan pasang mata. Sosok itu, posturnya, gayanya, identik dengan Ricky Harun. Tertangkap kamera bersama wanita lain? Benarkah citra family man yang dibangun bertahun-tahun runtuh hanya karena video 15 detik ini? Spekulasi menjadi bola liar. Netizen mulai menghakimi. Namun, di tengah badai fitnah tersebut, sebuah respon tak terduga justru muncul mematahkan segalanya. Bukan dengan emosi, tapi dengan cara yang menohok. Inilah fakta sebenarnya, dan respon chill Ricky Harun yang membungkam para penyebar hoaks. Pemirsa, laporan pertama kami berfokus pada detik-detik awal bagaimana kegaduhan ini bermula. Jagad media sosial, khususnya platform berbasis video pendek seperti TikTok dan Instagram, mendadak diguncang oleh sebuah unggahan yang memicu tanda tanya besar. Sebuah klip video amatir berdurasi singkat beredar luas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, memperlihatkan sosok pria yang tengah berjalan di ruang publik, diduga sebuah bandara atau pusat perbelanjaan, bersama seorang wanita asing yang bukan istrinya. Video tersebut diambil dari jarak yang cukup jauh dengan kualitas resolusi yang rendah, menciptakan ruang ambiguitas yang justru menjadi bahan bakar utama bagi spekulasi liar netizen. Dalam hitungan jam, video tersebut telah dibagikan ulang ribuan kali, memuncaki trending topik dan masuk ke berbagai akun gosip anonim yang memiliki jutaan pengikut. Narasi yang dibangun oleh para pengunggah awal sangat provokatif, menggunakan kalimat tanya retoris yang seolah-olah mengarahkan opini publik untuk mempercayai bahwa pria tersebut adalah Ricky Harun. Kehebohan ini tidak hanya terjadi di kolom komentar, tetapi juga merembet ke grup-grup percakapan privat, menciptakan efek bola salju yang nyaris tak terkendali. Kami memantau bagaimana algoritma media sosial bekerja sangat agresif dalam menyebarkan konten ini, membuktikan betapa hausnya publik akan sensasi, terlepas dari validitas konten yang disajikan. Situasi ini menciptakan ketegangan digital yang nyata, di mana nama baik seorang figur publik dipertaruhkan hanya dalam durasi video kurang dari 30 detik. Fokus investigasi kami selanjutnya beralih pada elemen visual yang menjadi inti permasalahan ini. Harus diakui secara objektif, pria misterius yang terekam dalam video tersebut memiliki kemiripan fisik yang sangat mencolok dengan Ricky Harun, putra dari model senior Donna Harun. Dari pengamatan tim redaksi kami terhadap gestur tubuh, potongan rambut, hingga gaya berpakaian kasual yang dikenakan, perpaduan kaos santai dan celana yang modis memang sangat identik dengan style sehari-hari sang aktor. Bahkan, cara berjalan pria tersebut yang sedikit membungkuk namun santai, seolah menjadi replika sempurna yang mampu menipu mata siapa saja yang melihatnya sekilas tanpa melakukan cross-check lebih lanjut. Faktor low quality atau rendahnya resolusi video justru menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mengaburkan detail wajah asli, namun di sisi lain, membiarkan imajinasi penonton mengisi kekosongan visual tersebut dengan memori mereka tentang sosok Ricky Harun. Fenomena ini dalam psikologi persepsi dikenal sebagai pareidolia, di mana otak manusia cenderung mencocokkan pola yang samar dengan sosok yang sudah dikenal akrab. Netizen yang sudah terbiasa melihat Ricky di layar kaca selama bertahun-tahun, dengan mudah terjebak dalam ilusi optik ini. Kemiripan postur ini menjadi amunisi utama bagi para penyebar isu untuk meyakinkan publik bahwa kembaran tersebut adalah Ricky Harun yang sedang tertangkap basah. Padahal belum ada bukti forensik digital yang memadai untuk membenarkan tuduhan tersebut. Dampak sosiologis dari video ini terlihat jelas pada polarisasi yang terjadi di kalangan netizen Indonesia. Kolom komentar berubah menjadi ruang sidang virtual yang riuh dan seringkali kejam. Berdasarkan pantauan kami, reaksi publik terbelah menjadi dua kubu besar yang saling berseberangan secara diametral. Kubu pertama adalah kelompok reaktif yang langsung menelan mentah-mentah narasi video tersebut. Mereka melontarkan komentar-komentar bernada kekecewaan, sinisme, hingga hujatan yang menyerang integritas pribadi Ricky. Frasa seperti tidak menyangka atau pencitraan banyak ditemukan, menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika diterpa isu visual yang meyakinkan. Di sisi lain, terdapat kubu skeptis yang terdiri dari penggemar loyal dan netizen yang lebih kritis dalam berliterasi digital. Kelompok ini berusaha melakukan pembelaan dengan menganalisis detail-detail kecil yang luput dari perhatian massa, seperti perbedaan bentuk telinga, postur bahu, hingga ketidaksesuaian latar lokasi dengan keberadaan Ricky saat ini. Perdebatan antara kedua kubu ini menciptakan lalu lintas interaksi yang sangat tinggi, yang ironisnya justru semakin menaikkan eksposur video tersebut.
Fenomena pengadilan media sosial ini kembali menyoroti betapa mudahnya reputasi seseorang diadili tanpa proses verifikasi, di mana praduga tak bersalah seringkali diabaikan demi kepuasan emosional sesaat dalam menghakimi figur publik yang dianggap melakukan kesalahan moral. Poin keempat ini menyoroti mengapa isu ini menjadi begitu sensitif dan bernilai berita tinggi. Ricky Harun bukan sekadar aktor biasa, ia adalah representasi dari figur selebriti yang telah sukses melakukan transformasi citra atau hijrah. Dalam beberapa tahun terakhir, Ricky telah membangun personal branding yang sangat kuat sebagai sosok family man, suami yang setia, ayah yang penyayang, dan muslim yang taat. Ia aktif dalam kajian keagamaan dan sering membagikan konten-konten positif yang inspiratif. Oleh karena itu, video yang menarasikan dirinya berjalan dengan wanita lain yang diasumsikan bukan mahram adalah sebuah antitesis yang sangat berbahaya bagi citra yang telah ia bangun dengan susah payah. Jika tuduhan ini benar, dampaknya akan sangat katastrofik, tidak hanya bagi karir hiburannya, tetapi juga bagi kredibilitasnya di komunitas hijrah dan bisnis-bisnis yang ia jalankan. Publik merasa memiliki saham moral atas perubahan Ricky, sehingga setiap penyimpangan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ekspektasi mereka. Inilah yang membuat video tersebut memiliki daya ledak tinggi. Isu perselingkuhan atau ketidaksetiaan selalu menjadi topik paling renyah di industri hiburan. Namun ketika itu menimpa seseorang dengan citra religius, level skandalnya menjadi berlipat ganda. Ricky Harun berada dalam posisi di mana integritasnya sedang diuji oleh sebuah bayang-bayang visual yang belum tentu kebenarannya, mempertaruhkan kepercayaan jutaan pengikutnya. Sebelum memberikan respon resmi, terdapat fase jeda yang cukup menarik untuk dianalisis dari sudut pandang manajemen krisis. Ricky Harun tidak langsung muncul sesaat setelah video tersebut meledak. Keputusan untuk mengambil jeda waktu sejenak ini, meski singkat, sempat membuat spekulasi semakin liar, karena publik yang tidak sabar mengartikan diam sebagai bentuk kepanikan atau pembenaran. Media-media daring berlomba-lomba membuat artikel spekulatif, mencoba menghubungi pihak manajemen, dan mencari celah informasi sekecil apapun. Atmosfer ketidakpastian ini menciptakan ketegangan tersendiri di kalangan penggemar yang cemas menunggu kepastian. Namun, jika dilihat lebih jernih, strategi menahan diri ini justru menunjukkan kematangan emosional. Ricky tidak gegabah merespon saat emosi publik sedang memuncak. Ia membiarkan gelombang pertama serangan lewat terlebih dahulu sambil mempersiapkan respon yang tepat, terukur, dan tidak defensif. Dalam dunia public relations, merespon terlalu cepat dengan emosi yang meluap-luap seringkali justru menjadi blunder yang memperburuk keadaan. Ricky tampaknya paham betul bahwa ia memegang kartu as, kebenaran, sehingga ia tidak perlu terburu-buru untuk berteriak. Fase diam ini, disadari atau tidak, justru membangun panggung yang sempurna bagi klarifikasinya nanti, membuat setiap kata yang ia ucapkan akan didengarkan dengan seksama oleh publik yang sudah penasaran setengah mati. Ketika akhirnya Ricky Harun buka suara, cara ia menyampaikan klarifikasi sungguh di luar dugaan standar krisis selebriti pada umumnya. Alih-alih menggelar konferensi pers formal dengan wajah suram atau membuat video permintaan maaf yang dramatis, Ricky memilih pendekatan yang sangat kasual, santai dan penuh humor melalui media sosial pribadinya. Ia menggunakan bahasa yang ringan, akrab, dan jauh dari kesan panik. Ricky secara langsung menanggapi video tersebut dengan nada bercanda, bahkan sempat memuji pria dalam video itu. Ia mengatakan, "Banyak yang nge-tag aku. Wah, mirip banget ya, tapi sayang, itu bukan aku." Kalimat sederhana ini memiliki kekuatan menohok yang luar biasa. Dengan menertawakan rumor tersebut, Ricky secara implisit merendahkan validitas gosip itu menjadi sekadar lelucon yang tidak layak ditanggapi serius. Strategi komunikasi ini sangat efektif untuk mematikan api spekulasi. Jika ia marah, publik akan menganggapnya defensif. Namun karena ia tertawa, publik jadi merasa konyol sendiri telah mempercayai video buram tersebut. Ini adalah teknik counter naratif yang cerdas, mengubah tragedi menjadi komedi, mengubah ketegangan menjadi kelegaan. Ricky berhasil membalikkan keadaan, dari posisi tertuduh menjadi pihak yang di atas angin, dengan menunjukkan ketenangan mental yang stabil dan kepercayaan diri yang tinggi bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Pembelaan Ricky Harun tidak hanya berdiri di atas klaim verbal semata, melainkan didukung oleh bukti empiris yang kuat mengenai keberadaannya. Pada saat video tersebut diduga diambil atau diviralkan, Ricky diketahui sedang menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarganya. Peran sang istri, Herfiza Novianti, menjadi kunci vital dalam membentengi suaminya dari fitnah ini. Unggahan-unggahan Herfiza di media sosial yang memperlihatkan kebersamaan mereka secara real-time atau dalam rentang waktu yang berdekatan menjadi alibi digital yang tak terbantahkan. Publik dapat melihat sendiri bahwa Ricky berada dalam jangkauan radar istrinya, jauh dari lokasi atau situasi yang digambarkan dalam video viral tersebut. Kekompakan rumah tangga Ricky dan Herfiza menjadi tameng terkuat.
Kepercayaan yang ditunjukkan Herfiza, yang tampak tenang dan tidak terpengaruh sedikitpun oleh gosip tersebut, mengirimkan sinyal kuat kepada publik bahwa rumah tangga mereka solid. Dalam kasus isu perselingkuhan, reaksi pasangan adalah indikator utama. Jika istri tenang, maka publik akan percaya bahwa tidak ada masalah. Ricky berhasil menunjukkan bahwa tempat kejadian perkara yang sebenarnya adalah di rumah bersama anak dan istri, bukan di tempat umum bersama wanita asing. Fakta ini meruntuhkan seluruh konstruksi narasi yang dibangun oleh penyebar video, mengubah tuduhan serius menjadi sekedar kesalahpahaman visual yang menggelikan. Poin menarik lainnya adalah gelombang dukungan yang datang dari rekan-rekan sesama artis di kolom komentar unggahan klarifikasi Ricky. Interaksi ini bukan sekedar basa-basi, melainkan bentuk validasi sosial yang memperkuat posisi Ricky. Teman-teman dekatnya yang mengenal karakter dan fisik Ricky secara personal turut menertawakan kemiripan tersebut. Komentar-komentar bernada canggaan seperti, "Kirain lu beneran bro?" Atau emoji tertawa dari akun-akun centang biru lainnya, secara psikologis mempengaruhi persepsi netizen awam. Ketika publik melihat bahwa circle terdekat Ricky menganggap video itu sebagai lelucon, maka publik pun akan ikut merasa aman untuk menganggapnya sebagai lelucon juga. Dukungan ini berfungsi sebagai social proof bahwa Ricky adalah pribadi yang baik dan dipercaya oleh lingkungannya. Ini juga menunjukkan bahwa di balik layar tidak ada kepanikan atau krisis yang disembunyikan. Solidaritas ini mencairkan suasana tegang menjadi ajang silaturahmi digital yang hangat. Para selebriti ini dengan pengaruh mereka masing-masing secara tidak langsung menjadi humas sukarela yang membantu membersihkan nama Ricky Harun dari sisa-sisa kecurigaan netizen yang mungkin masih skeptis. Dari kacamata jurnalistik yang lebih luas, kasus Ricky Harun ini mengangkat fenomena menarik tentang doppelganger atau kembaran non-biologis di era digital. Kejadian ini membuktikan bahwa di antara miliaran manusia di bumi, probabilitas memiliki seseorang yang sangat mirip dengan kita adalah nyata. Bagi orang biasa, ini mungkin hanya keunikan yang lucu. Namun bagi seorang selebriti sekelas Ricky Harun, memiliki doppelganger bisa menjadi ancaman reputasi atau liability. Wajah yang pasaran atau fitur fisik yang umum dimiliki banyak orang Indonesia membuat Ricky rentan terhadap kasus salah orang seperti ini. Kasus ini menyoroti resiko menjadi figur publik, di mana privasi orang lain, pria dalam video, dilanggar karena dianggap sebagai artis, dan reputasi artis tersebut dipertaruhkan karena tindakan orang lain yang tidak dikenalnya. Ini adalah sisi gelap dari kemiripan fisik yang diperparah oleh budaya viral. Pria dalam video tersebut mungkin tidak berniat buruk, namun konteks visualnya dibajak oleh narasi orang lain. Laporan ini menjadi pengingat bahwa mata kita bisa tertipu, dan kamera, terutama yang berkualitas rendah, tidak selalu merekam kebenaran yang utuh. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa identitas visual di era digital sangat rapuh dan mudah dimanipulasi oleh persepsi subjektif pengamatnya. Sebagai penutup laporan ini, kasus video viral mirip Ricky Harun memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya literasi digital dan etika bermedia sosial. Ricky Harun telah berhasil keluar dari badai fitnah ini dengan elegan, tanpa harus menyeret masalah ini ke ranah hukum yang berlarut-larut atau menciptakan drama berkepanjangan. Ia memadamkan api dengan air ketenangan, bukan dengan minyak amarah. Kasus ini resmi ditutup oleh klarifikasi yang tuntas, mengembalikan nama baik Ricky Harun ke tempatnya yang terhormat sebagai selebriti yang bersih dari skandal. Bagi masyarakat luas, insiden ini harus menjadi momen evaluasi diri untuk lebih mengedepankan tabayun, cek and recheck sebelum membagikan informasi atau menghakimi seseorang. Jangan biarkan jari kita lebih cepat bekerja daripada nalar kita. Video buram tidak bisa dijadikan alat bukti untuk membunuh karakter seseorang. Ricky Harun kini kembali melanjutkan kehidupannya, fokus berkarya dan membina keluarga, meninggalkan drama viral ini sebagai catatan kaki kecil dalam perjalanan karirnya. Namun bagi kita, ini adalah pengingat keras bahwa di dunia maya, apa yang terlihat belum tentu adalah realita yang sesungguhnya. Kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri di tengah hiruk-pikuk kebisingan digital.